Mengejutkan, AFC beri sanksi ke pelatih dan pemain Indonesia. Vietnam remehkan skuad Garuda. Waspadai Garuda, inilah tanggapan para pelatih lawan. Jai Idze siap tempur, bangkitkan semangat timnas. Optimis, Erick Thohir maksimalkan kekuatan. STY gembira dapat lawan langganan. Alasan Hubner ingin lawan Jepang. Jens Raven siap jadi ujung tombak. Agar lolos Pildun, ini kata pengamat. Klub Erick Thohir rekrut pemain berbakat. Simak berita selengkapnya. Mengejutkan, pelatih Shin Tae-yong, Hubner, dan Jenner disanksi AFC karena perilaku buruk. Pelatih dan pemain timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner disanksi AFC karena tingkah laku buruk di Piala Asia U23 2024. Bunyi sanksi tersebut tertuang dalam rilis terbaru AFC pada Jumat 28 Juni. Ketiganya sama-sama mendapat sanksi berupa denda yang berbeda-beda. Ketiganya punya hak banding. STY, Hubner, dan Jenner sama-sama dinilai Komite Disiplin AFC melanggar pasal 50 perihal tingkah buruk. Ketiganya sama-sama membuat unggahan di media sosial. Hubner dan Jenner disebut AFC mencederai nilai-nilai sportivitas atas hasil pertandingan Indonesia melawan Qatar. Dalam laga ini ada beberapa keputusan wasit yang janggal. Perilaku buruk dengan membuat konten di media sosial berupa penghinaan dan mempertanyakan integritas hasil pertandingan, kompetisi, dan Qatar sebagai tuan rumah. Adapun Shin disebut mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas terkait pertandingan, hasil pertandingan, kepemimpinan wasit, tuan rumah Qatar, termasuk juga AFC. Karena pelanggaran ini Hubner dan Jenner didenda $5.000 atau setara 81 juta rupiah, sedangkan Shin didenda lebih besar, yakni $7,5 ribu atau setara 122 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian? Reaksi PSSI usai STY, Hubner, dan Jenner disanksi AFC. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut federasi akan mematuhi sanksi AFC kepada Shin Tae-yong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Arya mengatakan, sanksi AFC ini sama dengan sanksi PSSI kepada klub peserta Liga 1 atau anggotanya. Karena itu PSSI akan memenuhi tuntutan AFC atau membayar denda yang diberikan. Itu kan sama dengan hukuman komisi disiplin, sudah ada aturannya. Ya, dipenuhi dan akan dilakukan tahapan-tahapan pembayarannya, kata Arya pada Jumat 29 Juni sore. Vietnam remehkan Indonesia. Media Vietnam, BGTV, meremehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan. Media Vietnam, BGTV, menyoroti kans timnas Indonesia untuk tembus putaran final Piala Dunia 2026. Mereka pun ragu hal itu bisa tercapai karena penampilan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dinilai tidak optimal. Bahkan, BGTV menyebut timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga karena salah satu lawannya, yakni timnas Vietnam, mengalami penurunan performa di bawah asuhan pelatih anyar, Philippe Troussier. Jika hal itu tak terjadi, timnas Indonesia dinilai sulit lolos ke putaran ketiga. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia, tulis judul BGTV. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya, lanjutnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier, jelas BGTV. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi, kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, sambungnya. Lihat saja timnas Indonesia U23 yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk timnas senior, kehilangan 3 peluang merebut tiket Olimpiade Paris 2024 silih berganti untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia, tulis BGTV. Di pertandingan playoff melawan wakil Afrika Gini, Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya kembali kalah, kehilangan peluang untuk membuat sejarah, tukas media Vietnam itu. Tanggapan pelatih Australia. Graham Arnold, pelatih Australia, mengomentari hasil undian tersebut. Ia mengaku grup C, yang juga dihuni Indonesia, akan menghadirkan tantangan. Senang rasanya memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ada di depan kami dalam 12 bulan ke depan. Kami telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk melihat berbagai skenario, mengenai seperti jalur seperti apa yang akan kami tempuh, yang kini akan membantu mempercepat perencanaan kami, kata Arnold, di situs resmi Timnas Australia.
Dengan detail yang harus kami persiapkan, satu-satunya fokus kami adalah lolos langsung tahun depan. Kami tahu babak kualifikasi ini akan menghadirkan tantangan, namun hasil drawing ini berjalan dengan baik, terutama mengingat perkembangan pertandingan ini di seluruh konfederasi. Saya rasa penting bagi kami menerima tantangan-tantangan tersebut, dengan pola pikir, keyakinan, dan persahabatan kami yang integral untuk mencapai tujuan kualifikasi kami, terangnya. Arnold sendiri membawa timnas Australia lolos ke babak ketiga dengan raihan sempurna di babak kedua. Jackson Irvine dan kawan-kawan menang 6 kali dari 6 laga, dan menjadi juara grup I. Arnold yakin anak asuhnya bisa berbicara banyak di babak ketiga nanti, dan lolos ke Piala Dunia untuk ke-7 kalinya. Kami telah bekerja keras untuk mengembangkan kelompok pemain ini, dan 12 bulan ke depan adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kualitas mereka sebagai pesepak bola internasional, pada titik penting dalam perjalanan kami menuju Piala Dunia FIFA lagi, ujarnya. Saya sangat mengapresiasi tim ini dan komitmen mereka selama kualifikasi. Saya yakin mereka akan memberikan hal yang sama di putaran ketiga, kata Arnold. Kendati timnas Indonesia dianggap banyak kalangan sebagai skuad paling lemah di grup neraka, pelatih Australia Graham Arnold menilai negara tetangga itu bakal menghadirkan kesulitan buat tim besutannya saat melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arnold berkaca dari pertemuan terakhir melawan Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia, dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim, ucap Arnold. Hal yang paling penting adalah kami harus berjuang, karena kami tahu persis apa yang ada di hadapan kami, dan menatap ke depan. Tanggapan pelatih timnas Cina. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, menilai grup C cukup menyulitkan. Bahkan, dia menilai grup mereka lebih sulit dari grup lain di ajang ini. 3 tim kuat akan coba menunjukkan dominasi dengan memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Ini adalah undian yang sulit buat kami, bahkan paling sulit dibandingkan grup A atau B. Namun, kami tahu kalau sudah masuk kualifikasi putaran ketiga, berarti tidak ada tim yang lemah, kata Branko Ivankovic. Pelatih berusia 70 tahun ini menambahkan, posisi mereka memang kurang menguntungkan. Berada di pot 5, Cina sudah pasti akan bertemu dengan tim-tim kuat. Selain itu, berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tidak ada tim lemah. Tetapi ini adalah sesuatu yang kami harapkan. Karena kami berada di pot kelima dan kami tahu bahwa kami tidak dapat menemukan tim yang lemah, ujarnya. Branko bahkan menilai 18 tim yang lolos di tahap ini sama-sama memiliki kans lolos ke Piala Dunia. Dia juga melihat bahwa mereka memiliki kekuatan dan komposisi tim yang baik sehingga bisa menembus putaran ketiga. Cina akan mengawali langkah mereka dengan menghadapi Arab Saudi pada 10 September. Dalam 18 tim ini, tidak ada tim yang lemah, ujarnya. Tanggapan pelatih Jepang. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tanggapi hasil undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia, Jepang tentu jadi tim terfavorit di grup ini. Samurai Biru tentu jadi tim yang paling difavoritkan untuk lolos ke putaran final. Meski begitu, pelatih tim Samurai Biru, Hajime Moriyasu tidak menyepelekan kualitas lawan di ronde ketiga. Dia mengaku timnya bakal melalui grup yang sulit di ronde ketiga. Ujian pada tahun ini bakal lebih sulit dibandingkan tahun 2022. Kesan pertama saya adalah bahwa kami berada di grup yang sulit, seperti yang diperkirakan, ujar Hajime Moriyasu dilansir dari Sponichi. Kualifikasi Piala Dunia terakhir, 2022, juga sangat sulit. Dan kali ini kami akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Namun kami akan menghadapinya dengan tekad dan keberanian, lanjutnya. Pelatih 58 tahun tersebut mengaku bahwa perjuangan timnya tidak akan mudah. Meski begitu, ia akan meminta bantuan semua pihak, termasuk supporter untuk membantu Jepang lolos ke ronde ketiga. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, ujar Hajime Moriyasu. Tetapi bersama dengan para pemain dan staf, kami akan berjuang untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Dengan memanfaatkan pengalaman kami di masa lalu dan pencapaian tim. Saya meminta semua pendukung untuk berjuang bersama kami, tutupnya. Tanggapan ex-pelatih Bahrain. Samir Chamam yang masih memantau perkembangan sepak bola Asia meminta kepada Bahrain agar tak memandang sebelah mata timnas Indonesia. Pasalnya, masih segar di ingatan publik Bahrain ketika negaranya menumbangkan timnas Indonesia dengan skor telak 10-0 di kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu. Ketika itu, timnas Indonesia asuhan Aji Santoso tak sekalipun meraih poin di grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 usai kalah dari Jepang, Qatar, dan Bahrain. Di babak ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada, ungkapnya.
Menurutnya, kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih berkembang dibandingkan saat dikalahkan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, kata Samir Chamam. Akan tetapi, kita tak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim, ucapnya. Sementara itu, pelatih Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu Dragan Talajic optimistis kalau timnya bisa melaju ke putaran final. Respon berkelas Jai Itzes begitu tahu timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Australia hingga Jepang. Bek timnas Indonesia Jai Itzes memberikan respon tak berselang lama setelah pengundian grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Itzes yang kini merumput bersama Venezia FC di Serie A Italia ini turut memantau hasil pengundian babak ketiga yang mempertemukan timnas Indonesia dengan negara langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Jepang, Australia dan Arab Saudi. Ketiga negara ini menjadi tiga negara yang sering tampil di Piala Dunia. Menyikapi hal ini, pemain yang biasa dipanggil Bang Jai ini memberikan responnya. Melalui laman Instagramnya, Jai Itzes menyerukan semangat dan sudah tidak sabar menanti bulan September 2024 yang jadi waktu pertemuan laga perdana di babak ketiga ini. Mari bersiap dan bersatu. Kita Garuda, kata Jai Itzes dikutip dari laman Instagramnya. Unggahan ini juga langsung mendapatkan banyak respon dari sesama pemain timnas Indonesia yang main di Eropa, seperti Ragnar Oratmangoen hingga Ivar Jenner. Let's go, kata Zero Ratmangoen. Ada juga pemain timnas Indonesia lainnya seperti Mark Klok yang juga turut memberikan semangat untuk menghadapi laga itu. Bagaimana tanggapan Erick Thohir? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyikapi hasil drawing pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan penuh optimisme. Menurutnya, meski tidak ada grup yang mudah, semangat dan usaha keras bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tulis Erick Thohir dalam akun Instagramnya, mengobarkan semangat kepada seluruh pendukung timnas. Erick Thohir menegaskan bahwa semua grup memiliki tantangan tersendiri. Tidak ada grup yang mudah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi kita tetap harus optimistis dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujarnya. Ini tanggapan Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu gembira dengan hasil tersebut. Dibeberkan Sumarji yang duduk sebagai ketua di Badan Tim Nasional, mengungkapkan bahwa dia telah menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong setelah hasil drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 keluar. Setelah drawing, saya langsung berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong, kata Sumarji, dikutip dari laman Bola Sport. Dia memberikan respon gembira dan senang, tambah Sumarji. Coach Shin Tae-yong akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, tegas Sumarji. Ini tanggapan Sergio Ramosnya Indonesia. Salah satu pemain timnas Indonesia yang dijuluki Sergio Ramos merespon soal grup sulit timnas Indonesia. Ia adalah Justin Hubner, pemain yang kini merumput di Liga Jepang itu, tampak optimis. Grup yang sangat ketat, namun jika kami ingin pergi ke Piala Dunia kami harus bersaing dengan yang terbaik, kata Justin dikutip dari Instagram Bola Love Football. Sejujurnya saya senang satu grup dengan Jepang. Saya selalu ingin bermain melawan tim hebat. Itu adalah sesuatu yang bagus, tutup Justin. Justin sendiri merupakan pemain belakang timnas Indonesia yang hampir selalu dipercaya Shin Tae-yong. Reaksi striker timnas Indonesia Jens Raven usai resmi jadi WNI. Pemain naturalisasi Jens Raven mengungkapkan perasaan bangga usai resmi menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bangga dan bersyukur sekali menjadi warga negara Indonesia, kata Jens Raven dikutip dari laman Instagram pribadinya. Jens Raven resmi menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di kantor wilayah Kumham DKI Jakarta, Kamis 27 Juni. Momen Jens Raven menjalani pengambilan sumpah dibagikan media sosial Instagram resmi Kanwil Kumham DKI Jakarta. Dalam unggahannya terlihat Raven mencium bendera Indonesia. Jens Raven resmi telah diambil sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya pada Kamis, 27 Juni 2024 di Aula Kantor Wilayah Kumham DKI Jakarta, tulis Kanwil Kumham DKI di Instagram. Semoga kehadirannya membawa perubahan dan kontribusi positif untuk perkembangan timnas sepak bola Indonesia, tulis Kanwil Kumham DKI Jakarta pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Raven merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Yogyakarta dari pihak ayah. Nenek Raven yang bernama Willy Maudi Baumgarten lahir di Yogyakarta pada 6 April 1944. Sejatinya proses naturalisasi Raven bersamaan dengan Kelvin Verdong.
Namun proses pengambilan Sumpah Verdong lebih cepat, karena sang pemain sudah berada di Indonesia pada awal Juni. Adapun Raven baru bisa datang ke Jakarta pada akhir Juni ini. Sebab Raven baru saja membela Indonesia U20 saat tampil di Toulon Cup di Prancis. Pemain kelahiran 12 Oktober 2005 ini merupakan pemain binaan Dordrecht, klub yang berbasis di Belanda Barat. Posisi bermainnya adalah striker. Ini posisi yang dibutuhkan Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyambut baik kabar Jens Raven yang sudah resmi menjadi WNI. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, pemain muda untuk menambah skuad timnas, baik yang U19 ataupun pelapis timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas. Apalagi setelah banyak kita menambah pemain-pemain belakang, kehadiran Jens yang biasa main di lini tengah depan, sangat kita butuhkan, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Ini saran dari pengamat agar Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini mengatakan timnas Indonesia harus disiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi lawan-lawan yang cukup berat pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua grup sama beratnya bagi Indonesia. Tidak ada grup yang lebih mudah. Untuk itu, fokus saja mempersiapkan tim sebaik mungkin, ujar Kusnaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Kusnaini mengatakan, hasil undian grup tidak bisa dikatakan menguntungkan atau merugikan bagi timnas Indonesia. Pada dasarnya, di grup manapun Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sama beratnya. Skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong sudah pernah menghadapi Australia di Piala Asia dan tidak mudah mengalahkan mereka. Demikian pula Jepang bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, apalagi Jepang adalah tim dengan peringkat FIFA terbaik di Asia. Untuk itu, kata dia, skuad Garuda harus dipersiapkan sebaik mungkin saja melalui latihan, agenda uji coba yang bagus, penambahan pemain baru berkualitas. Sinkronkan juga agenda liga dengan persiapan timnas sehingga pemusatan latihan jadi efektif, ujarnya. Ia menambahkan, apabila pelatih STY tidak bisa membawa tim menembus dua posisi teratas di grup C, maka ia berharap publik Indonesia tidak berkecil hati. Kita berharap masih ada kesempatan di putaran keempat, pungkasnya. Klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri boyong pemain jebolan Chelsea. Klub milik Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, dan Anindya Bakri, yakni Oxford United FC, resmi merekrut pemain jebolan Chelsea, Jamie Chuming. Pemain berlabel Timnas Inggris U19 itu dipatenkan pada Kamis 27 Juni 2024. Chuming merupakan penggawa yang berperan di posisi penjaga gawang. Dia merupakan jebolan Akademi Chelsea dan sempat dipinjamkan ke Oxford pada Januari hingga Mei 2024. Siapa sangka, kiper berusia 24 tahun ini ternyata punya trofi Piala Liga Eropa pada 2018 hingga 2019 berdasarkan data Transfermarkt. Meski tak tampil, tetapi dirinya menjadi bagian dari skuad utama The Blues saat itu. Di tim Chelsea U23, Chuming merupakan kiper kepercayaan. Dia telah mencatatkan capsnya sebanyak 44 kali. Penampilannya bersama tim U18 The Blues juga impresif dengan catatan 28 caps. Bersama Chelsea U18, Chuming membawa 2 trofi juara kompetisi kelompok umur Liga Inggris pada 2016 hingga 2017 dan 2017 hingga 2018. Sebagaimana diketahui, Oxford United berhasil memastikan diri promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Championship, musim depan. Petualangan tim milik pengusaha Indonesia itu pun turut dinantikan banyak penggemar di tanah air. Selama masa peminjaman di Oxford United, Chuming juga dipercaya tampil banyak. Dia mengoleksi 23 aksi membela The US julukan Oxford United di semua kompetisi. Selain Chuming, Oxford juga punya pemain jebolan Liverpool FC, Max Waltman. Striker berusia 20 tahun tersebut pernah diberi kesempatan main di Liga Champions pada 2021 lalu melawan AC Milan dalam babak penyisihan grup B, Liverpool menang 2-1. Sebagai pemain yang tergabung di skuad utama Liverpool FC, Waltman juga mendapat gelar trofi juara Piala FA 2022 serta titel juara Piala Liga Inggris 2022. Menit bermainnya bersama tim utama Liverpool FC juga sempat didapat ketika Piala FA. Dia tampil 45 menit ketika The Reds berhadapan melawan Shrewsbury pada Agustus 2022 lalu dengan kemenangan 4-1.